Halo Scorpio, welcome back to my channel. Apa kabar Scorpio semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Eh, Bersama aku Mela, kita reading lagi. Kali ini kita akan bertemakan tentang sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan yang akan kamu rasakan sepanjang perjalanan hidup kamu ataupun perjuangan kamu selama ini. Nah, bagaimana ceritanya? Ayo kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Scorpio, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Scorpio, fokus ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan ambil 3 energi di sini. Oke, sudah ya. Ada parity, find balance, ada come together, dan fight is voting. Nah, Scorpio, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti saat kita reading bisa kembali kebaca ya. Nah, baik buat Scorpio, di sini kita bercerita tentang kebahagiaan yang kamu rasakan saat ini ya, sampai detik ini ataupun ke depan setelah kamu melakukan perjuangan yang panjang dalam hidup kamu ya untuk mencapai kebahagiaan itu. Nah, makanya di sini kita akan melihat energi ini energi masa lalu kamu, ini energi saat sekarang ataupun ini adalah energi di masa depan ya. Nah, buat Scorpio, kita akan lihat di bottom of the deck-nya kamu. Di sini ada parity. Always trust in the parity of your heart. Look inside your heart and within it you will find the answer to your question. Jadi di sini kamu akan selalu mendapatkan jawaban-jawaban dari apa yang selama ini kamu inginkan ataupun apapun selama ini yang kamu impikan, semua akan terlihat nyata di sini. Oke, hati kamu akan merasa melihat bahwa sebenarnya kebahagiaan itu ada, gitu. Bahwa kebenaran itu nyata di depan mata kamu. Jadi itu yang kamu lihat. Di mana bahwa akan ada sebuah harapan-harapan yang mungkin selama ini tanpa kamu sadari ataupun kamu tidak yakin dengan hal itu, keajaiban itu akan datang pada kamu. Dan akan kamu lihat dan kamu saksikan sendiri, ya. Seperti itu. Ya, semoga apapun itu kamu akan merasakan kebahagiaan yang seutuhnya ya di masa depan ataupun dari saat sekarang ini. Nah, buat Scorpio kita lihat dulu di energi masa lalu kamu. Tapi di sini juga bisa berbolak-balik ya energinya. Bisa saja itu energi kamu ataupun energi dia orang yang kamu fokuskan. Bisa saja energi yang kebaca di masa lalu bisa saja akan terjadi di masa depan. Bisa saja saat ini terjadi ya. Begitu juga sebaliknya. Dengan energi masa lalu yang kita bacakan ternyata energi masa lalu itu sudah kamu rasakan sebelumnya ya. Seperti itu Scorpio. Di sini ada fine balance. Ini akan terlihat bahwa di masa lalu hidup kamu itu penuh dengan keseimbangan. Hidup kamu itu terkontrol, hidup kamu tuh sehat ya. Hidup kamu itu penuh dengan ya kalau bilang kebahagiaan bahagia ya. Bahagia sekali. Itu yang aku lihat. Jadi energi di sini sih baik-baik ya. Bagus ya energinya. Ada fine balance ataupun di sini kamu uh, selalu pengen menyeimbangkan suatu kondisi gitu ya. Walaupun kamu pernah merasakan kesedihan, walaupun kamu pernah merasakan kekecewaan ataupun pengkhianatan, tapi kamu selalu bisa menyeimbangkan dengan diri kamu ataupun dengan kondisi kamu saat ini. Itu yang kamu rasakan. Oke. Nah, jadi di sini sebenarnya hidup kamu lebih positif ya. Akhirnya apapun terjadi kamu bisa sadar bahwa yang terjadi itu adalah ya kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi. Nah, kita hanya bisa menjalankan. Dan di situ kita kita yang harus berusaha untuk bisa menyeimbangkan semuanya, ya.
Oke, itu sebenarnya yang terjadi di sini ya, di masa lalu kamu. Nanti kita akan lihat di, kartu tarotnya apa yang terjadi ya. Tapi intinya di sini, di masa lalu kamu itu ada hidup, ada kondisi, di mana benar-benar kamu selalu menyeimbangkan kondisi, ataupun di sini kamu selalu berpikir positif, ataupun di sini setiap ada masalah kamu selalu mengalah ya, atau ada kondisi di sini kamu selalu, "Ya udahlah, apapun itu yang terjadi dalam hidup aku, ya mungkin ini adalah sebuah teguran, ataupun itu adalah sebuah proses gitu ya, untuk agar aku bisa menjadi seorang yang kuat, atau bisa merubah hidup aku ke depan." Nah, jadi di sinilah kamu selalu bisa menyeimbangkan itu. Oke, buat Scorpio. Jadi apalagi di sini yang terlihat, itu di masa lalu kamu, nah ini di masa sekarang. Ada come together, ya. Come together, di sini kamu akan terlalu sangat sibuk sekali ya nantinya. Di energi saat ini. Kenapa? Kamu mungkin selalu mencari suatu kesibukan atau untuk menghilangkan menghilangkan suatu kejenuhan atau menghilangkan suatu kondisi di mana kamu capek gitu ya, lelah juga ataupun banyak masalah yang kamu hadapi, tapi kamu berusaha untuk enjoy, kamu berusaha untuk menyibukkan diri kamu dengan hal-hal yang positif. Dan begitu juga halnya. Nah, bersama dengan itu mungkin akan datang seseorang ataupun beberapa orang gitu ya, yang akan mendekat ke kamu, atau yang akan bisa membagikan kamu, yang bisa masuk ke dalam diri kamu ya. Ya seperti itu aku lihat ya. Di mana kamu di sini akan sibuk aja nantinya untuk apalagi ya mungkin dengan masalah yang kamu hadapi kamu menginginkan, "Ya udah aku ingin menghilangkan masalah yang ada." Ya beginilah caranya aku untuk menghilangkan masalah itu. Ya dengan sibuk mencari pekerjaan ataupun mencari, kesibukan gitu ya, bukan mencari pekerjaan ya, mencari kesibukan untuk diri sendiri agar semua itu bisa hilang gitu dari pikiran aku. Karena masalah yang kamu hadapi bisa saja agak rumit itu anggapan kamu gitu ya. Bisa saja, tapi kamu di sini terlihat seseorang yang begitu, apa ya, begitu, sempurna ya, bukan dikatakan apa, kamu seakan-akan tidak pernah masalah, terlihat seperti itu. Tapi kondisi kamu sebenarnya ya mungkin tidak seperti yang orang lain pikirkan gitu loh, ya. Itu yang terlihat di sini. Karena kamu selalu bisa menyeimbangkan suatu kondisi. Nah, ini untuk, energi kamu saat ini ya. Dan untuk saat selanjutnya apa yang akan terjadi, ada Fairies voting. Di sini ada waktu yang akan membuat kamu melihat ya, suatu keajaiban dan mungkin kamu tidak akan percaya dengan keajaiban itu, ya. It's said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Jadi sesuatu itu terlihat nyata sekali gitu loh. Jadi mungkin selama ini kamu beranggapan, "Wah, aku pasrah," gitu loh, dengan keadaan aku, dengan masalah yang aku hadapi, walaupun orang tidak mengetahui apa yang aku alami. Tapi aku berharap nanti akan ada keajaiban buat aku. Dan ternyata di sini ada keajaiban, benar-benar nyata buat kamu. Karena mungkin dengan rasa ikhlas kamu, dengan rasa keyakinan kamu, di mana kamu tahu bahwa Tuhan akan memberikan satu cobaan atau ujian kepada umatnya itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi kamu yakin bahwa semua masalah itu bisa kamu atasi dan akan selalu ada keajaiban buat kamu. Itu yang dari pikiran kamu. Jadi perjuangan kamu selama ini mungkin tidak akan sia-sia ya. Kamu selalu berpikir positif, kamu selalu berjuang, kamu selalu berusaha untuk lebih baik ya. Seperti itu. Itu di energi kamu di selanjutnya atau di masa depan. Oke. Buat Scorpio apalagi sini yang akan terbaca, kita ambil dari kata tarot ya. Kita klarifikasi dari setiap energi kamu di sini. Oke, Scorpio. Kita akan coba lihat. Kamu fokuskan ke kartu ini. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Kita shuffle kartunya. Kita akan turunkan 3 kartu setiap kartu energi. Sesuai dengan kartu yang sudah ada. Jadi satu kartu ada 3. Nanti kalau mau diturunkan lagi ya 3 lagi ada 9 gitu ya. Kayak MLM ya. Nah, oke. Kita turunkan semua dulu ya buat Scorpio.
Nanti kita akan bacakan secara bersamaan. Oke, kebalik ya. Maaf, kita nggak ambil kartu refresh ya, kita bacanya tegak aja. Oke. Wah, ada the devil. Oke, jangan khawatir. Nah, di sini ada the high priestess, the lover, ada the devil. Nah, bisa dikatakan juga ya, ini energi bisa berbolak-balik ya. Oke, di sini ada Five of Swords, ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Nah, di bottomnya kamu di sini menggambarkan adanya suatu konflik. Apakah itu konflik batin, apakah itu konflik kamu dengan seseorang, apakah itu akan terjadi suatu apa ya, perselisihan antara kamu dengan beberapa orang ya, ataukah dengan pasangan kamu ya. Karena kalau kita lihat di kartu berikutnya itu ada satu energi di mana benar-benar terjadi sesuatu halangan ataupun masalah ya yang kamu hadapi. Itu yang terlihat di sini. Tetapi di sini masih ada kesempatan buat kamu untuk memperbaiki semuanya. Akan selalu ada kesempatan ya di sini buat kamu untuk memperbaiki semuanya. Apakah kondisi kamu atau apakah kondisi hubungan kamu dengan seseorang, apakah itu kondisi eee, finansial kamu ataupun karir kamu di sini ya. Semoga itu akan ada suatu perubahan ataupun ada harapan di sini untuk agar kamu bisa menyelesaikan masalah konflik kamu di sini ya. Oke, itu yang terlihat di sini. Maaf, oke. Selanjutnya kita akan lihat di sini di kartu awal ya, ada fine balance. Oke, ada judgment, ada pentacle lagi. Itu ada Taurus, Virgo, Capri ya. Nah itu zodiak yang di lingkungan kamu. Kita lihat di sini akan ada suatu perubahan ya dalam hidup kamu di sini. Betul-betul dalam perubahan di sini terlihat memang kamu jatuh saat ini. Ada sesuatu yang mungkin membuat kamu itu Eee, hidup kamu itu mungkin down, atau mungkin kamu kamu karena salah langkah ya dalam memilih pasangan ataupun dalam hal-hal percintaannya kamu. Karena kalau kita lihat di masa depan ya, bisa saja ini terjadi di masa lalu kamu ya. Karena di sini aku lihat ada energi negatif. Ada energi negatif, ada seseorang yang datang kepada kamu, tapi orang itu ya bisa dikatakan orang yang sudah mempunyai hubungan dengan yang lain, atau dia sudah menikah sebelumnya ya. Tapi dia datang ke kamu seakan-akan dia apakah dia pengen mengganggu ketenangan kamu, apakah dia memang benar-benar membutuhkan kamu di sini. Nah, di sini ada energi negatif juga ya, oke? Nah, kita lihat dulu di sini. Kenapa di sini kamu merasa jatuh dalam satu kondisi? Disitulah kamu mungkin ingin menyeimbangkan semuanya, ya. Dan akhirnya kamu mencoba mencari sesuatu di sini. Sesuatu kenyamanan atau kamu pergi mencari sesuatu yang bisa membuat kamu nyaman, bisa menyeimbangkan hidup kamu kembali, ya. Di sinilah ada perubahan untuk hidup kamu. Di mana dari jatuhnya kamu ya, dari terpuruknya kamu, dari masalah yang kamu hadapi, kamu pengen menjauh, kamu pengen mencari ketenangan. Disitulah akhirnya kamu menemukan ketenangan, menemukan kesuksesan, ya, menemukan perubahan dalam hidup kamu di sini. Ada judgment. Oke. Okay? Nah, itu yang terjadi di mana kamu bisa saja dikatakan kamu itu terhubung dengan seseorang yang mungkin dulunya orang yang sudah menikah atau kamu menjalin hubungan yang terlarang gitu ya, hubungan yang mungkin tidak pantas dijalin ya kamu jalin gitu loh. Di situ yang membuat kamu merasa harus bisa meninggalkan dia atau menarik diri dari hubungan itu. Karena secara kamu di sini pengen menyeimbangkan hidup kamu saat ini ataupun di saat ini kamu lebih menyibukkan diri kamu untuk melupakan dia gitu ya. Seperti itu yang aku lihat. Oke, ini jadi masalah yang kamu hadapi sini sebenarnya masalah hati ya, masalah perasaan kamu, masalah cinta kamu di sini. Di mana mungkin seseorang itu selalu membohongi kamu, di mana seseorang itu mungkin suka ghosting kamu gitu ya, yang suka berbuat cerita gitu ya, cerita apa. Nah, sementara dia itu tidak pernah benar gitu ya.
Jadi itulah membuat kamu ingin melepaskan dia ataupun itu juga menjadi kendala bagi kamu sehingga kamu selalu terlihat tampak kuat gitu ya. Di sini kamu mulai mencari kesibukan agar bisa melupakan dia. Itu bisa saja ketenangan yang akan kamu dapatkan ya. Nah, selanjutnya di sini ada Pisces, ada Cancer versus Scorpio, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang dilihat dengan kamu ya. Nah, memang terlihat di sini ya, di masa saat ini, seseorang di masa lalu itu merindukan kamu. Seseorang di masa lalu itu menginginkan kamu saat ini, ya. Nah, di sini ada Three of Cup. Three of Cup ini adalah suatu emosi yang bahagia, tapi emosi ini rasa bahagia itu sebenarnya tidak tidak kekal ya, tidak selamanya kamu rasakan. Itu karena apa? Kamu terhubung dengan seseorang yang bukan jodohnya kamu sebenarnya. Kenapa aku bilang bukan jodohnya kamu? Karena dia di sini memiliki pasangan, memiliki ikatan. Apakah itu ikatan pernikahan sehingga di sini kesenangan kamu itu hanya sesaat, ya. Nah, di situ mungkin kamu sudah pernah meninggalkan dia ataupun di situ kamu sudah bisa move on dari dia. Tetapi saat ini dia merindukan kamu lagi. Bisa saja di kemudian hari dia akan menjalin hubungan lagi dengan kamu. Tapi sebaiknya jika itu terjadi di depan gitu ya, di masa depan, di masa akan datang, kamu harus bisa mengantisipasi agar tidak terjadi hubungan itu kembali. Ya, kenapa aku katakan seperti itu? Karena kamu juga sendiri yang akan sakit. Kamu juga sendiri yang akan merasa dikhianati atau disakiti. Kamu juga akan sedih nantinya. Seperti itu. Walaupun dia di sini merindukan kamu dan kamu juga bisa dikatakan rindu juga sama dia ya. Ada rasa bahagia saat memikirkan dia. Dan dia juga begitu ada rasa bahagia saat memikirkan kamu. Ya bisa dikatakan dia kali ini lagi falling in love terhadap kamu tapi di sini kamu tidak bisa menjalin hubungan yang semestinya gitu ya. Karena dia punya ikatan. Itu yang membuat kamu di sini merasa harus ada batasan dengan dia. Ya, itu yang terlihat di sini. Oke. Selanjutnya di sini ada The Lover, ada The Devil, ada The High Priestess. Gemini, ada Capricorn ya. Itu zodiak yang dilihat dengan kamu ya saat ini. Nah, buat Scorpio, aku lihat di sini ada sesuatu yang memang terjadi ya. Di sini ada energi negatif. Di masa akan datang, itu saat kamu menjalin suatu hubungan ataupun akan ada seseorang yang masuk ke dalam hidup kamu. Tetapi seorang itu adalah orang di masa lalu kamu yang ingin datang ke kamu lagi, tetapi dia masih punya hubungan dengan orang lama ataupun dia masih terikat satu pernikahan. Nah, itu gambaran di sini. The Lover di sini ada cinta antara kamu dengan dia. Tapi di sini ada the devil. Ada sesuatu yang membuat kamu ataupun dia itu ya melakukan hal-hal yang salah. Maksudnya itu kamu menjalin hubungan lagi sementara kamu tahu dia itu sudah mengikat janji dengan seseorang gitu loh. Itu yang di sini akan terjadi. Nah, kalau seandainya memang ini terjadi di masa depan, di masa kamu akan datang, kamu bisa bisa dong kamu untuk menjauhi dia. Karena apa? Karena nantinya saat kamu tetap menjalin hubungan dengan dia, kamu juga tidak akan merubah diri kamu. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari hubungan itu. Tetap stuck di situ aja. Karena ya dia juga tidak bisa melepaskan pasangan sahnya dia gitu ya. Inilah energi the devil. Kamu mungkin terlalu tergoda sama rayuannya ataupun kamu merasa bahwa dia sudah kayak ketergantungan sama dia gitu ya. Tetapi bagaimanapun itu semua kendali ada dalam diri kamu ya. Dan bisa saja di sini kamu the priestess, kamu mencoba merenungi ataupun mencari jati diri kamu ataupun bertanya meminta kepada Tuhan tunjukkan jalannya, bagaimana caranya gitu loh. Kenapa? Karena saat kamu terhubung sama dia ataupun dia datang lagi ke kamu, itu kamu akan merasa tersakiti terus. Nah, itu di ke masa depan ya. Nah, di sinilah konflik itu akan terjadi nantinya. Di sini ada ya konflik. Oke. Jadi buat teman-temanku Scorpio, apapun yang terjadi dalam diri kamu, mungkin di masa depan, kamu kan sudah bisa mengantisipasi. Nah, ini ada akan datang, tapi dia tidak bisa berhak buat aku gitu loh. Dan kamu ya mudah-mudahan di sini akan ada seseorang yang datang kepada kamu karena di sini ada keajaiban juga. Keajaiban di sini bisa dikatakan akan tiba-tiba nih datang seseorang gitu ya yang menjadi jodoh kamu walaupun mungkin baru kenal, tapi mungkin dari sisi keluarga atau apa sudah banyak yang kenal gitu loh. Di situlah mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa membagikan kamu. Oke, nah kita dilihat di sini ada pesan buat kamu atau ada sesuatu yang tersirat di bacaan ini nantinya kita akan coba bahas ya buat Scorpio.
Apa di sini yang akan terbaca? Oke, pengkhianatan. Nah, dalam hidup pasti ada kecewanya. Kecewa boleh aja, tapi jangan lama-lama. Selain buang-buang waktu, dia tidak akan merubah apa-apa. Iya benar, apa yang kita katakan tadi, saat kamu mengetahui bahwa akan ada seseorang yang masuk ke dalam hidup kamu, tetapi seorang itu masih tetap memiliki hubungan, ya kamu harus bisa melepaskan. Karena di situ, bisa diartikan pengkhianatan juga. Kamu berkhianat, ataupun dia berkhianat kepada istrinya dia, atau kamu berkhianat kepada hati kamu diri sendiri, ke hati nurani kamu ya, di mana mungkin di situ pengkhianatan itu mungkin tidak akan terjadi saat kamu tidak menginginkannya gitu, oke. Nah, di situ kamu jangan buang-buang waktu untuk memikirkan itu, ya cepatlah buang energi-energi itu agar agar kamu bisa, merubah semuanya. Nah, kita akan di sini ada jodoh ya. Jodoh, setelah kau pergi, aku menjadi sadar bahwa orang baik akan bersanding dengan orang baik pula. Ya benar. Jadi jodoh kita itu cerminan kita. Bagaimana kita dan dia juga begitu. Bagaimana dia, kita juga begitu. Seperti itu. Jadi kamu jangan khawatir. Jadi kalau kamu pengen jodoh yang baik, selalulah berbuat baik. Jadilah orang baik. Karena jodoh kamu juga orang baik ya. Seperti itu. Aku mencoba melupakanmu, tetapi aku juga menunggu kamu kembali. Sulit bagiku untuk melupakan kenangan kita. Nah, ini ada sebagian dari kamu ataupun dia. Intinya sih kamu juga sih. Ya, kamu sulit melupakan dia. Secara mungkin banyak hal-hal yang membuat kamu itu jatuh cinta kepada dia. Ya, mungkin dari segi pengalaman. Ya, bisa saja ya itu terjadi. Apalagi di sini yang akan terbaca. Titik balik dalam proses menjadi dewasa adalah ketika kamu menemukan inti kekuatan di dalam diri kamu yang bertahan dari semua luka. Nah, jadi pendewasaan itu ya sebenarnya bukan dilihat dari umur ataupun dari apa, dari kamu menemukan kekuatan, dari suatu masalah yang ada. Jadi saat masalah itu datang dalam diri kamu, kamu sudah tahu nih, wah ini pasti ada hikmahnya. Nah, apakah ini proses pendewasaan diri aku? Apakah ini proses bagi aku untuk merubah hidup aku ke depan? Nah, jadi selalulah berpikir positif ya, oke. Dan di sini, terakhir ada usaha dan doa tergantung pada cita-cita manusia, tidak memperoleh selain apa cita-cita ya, manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi usaha itu sangat penting sekali dan doa itu sangat penting sekali ya. Jadi segala sesuatu apa yang kita inginkan memintalah kepada Tuhan, berdoalah dan berusaha. Jadi apa yang kamu inginkan Tuhan akan bisa memberikan. Oke? Maksudnya itu apa yang kamu butuhkan pasti Tuhan berikan. Oke, sampai ketemu lagi Scorpio. Dadah.